Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina Oktavianti, mahasiswa Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini saya akan mengangkat isu aktual tentang pelayanan rumah sakit dari pemberitaan media online lokal Aceh Barat Daya yang berjudul Obat Kosong, Resep Tanpa Stempel, Pelayanan RSUTP Dikeluhkan, yang diterbitkan oleh noa.co.id. Isu ini terjadi di RSUD Tengku Pekan, RSUTP Kabupaten Aceh Barat Daya. Pasien dan keluarganya mengeluhkan dua masalah utama yang terjadi secara bersamaan. Yang pertama, kekosongan stok obat, khususnya diazepam, obat golongan psikotropika, di instalasi farmasi rumah sakit, sehingga pasien diarahkan untuk membeli obat di apotek luar. Masalah yang kedua adalah resep dokter yang diberikan kepada pasien tidak dilengkapi stempel resmi dari rumah sakit, sehingga apotek luar menolak melayani resep tersebut. Akibatnya, pasien berada dalam situasi terjepit. Obat tidak tersedia di rumah sakit, namun resep yang dibawa pun tidak dapat digunakan di apotek swasta. Pihak rumah sakit mengakui bahwa stok diazepam memang kosong di tingkat distributor resmi Kimia Farma, Merapi, dan Sapta Sari Tama. Dan ketidaklengkapan stempel resep diduga akibat kelalaian dari petugas. Mengapa isu ini strategis untuk diangkat? Yang pertama, karena menyangkut keselamatan pasien secara langsung, mengakibatkan keterlambatan akses obat yang berdampak pada kesinambungan terapi. Yang kedua, kelemahan sistem dari manajemen logistik farmasi dan administrasi resep yang tidak tertib. Yang ketiga, telah menjadi isu publik karena diliput oleh media online, sehingga mempengaruhi reputasi dari rumah sakit. Kemudian menyentuh aspek mutu, akreditasi, tata kelola, kepercayaan masyarakat secara bersamaan. Yang terakhir, menjadi cermin bahwa persoalan operasional kecil bisa berubah menjadi krisis manajemen jika tidak dikelola dengan baik. Masalah utama dalam kasus ini adalah terganggunya akses pasien terhadap obat akibat kekosongan stok obat di instalasi farmasi rumah sakit yang diperparah oleh ketidaklengkapan administrasi resep berupa tidak adanya stempel resmi rumah sakit. Kemungkinan akar masalah yang pertama adanya gangguan manajemen persediaan dan rantai pasok obat. Yang kedua, belum kuatnya sistem cadangan saat obat kosong. Yang ketiga, ketidakpatuhan terhadap prosedur administrasi resep. Yang keempat, koordinasi antar unit yang belum optimal. Yang kelima, sistem monitoring mutu dan penanganan komplain perlu diperkuat. Hal ini berdampak terhadap mutu layanan. Yang pertama, menurunkan ketepatan waktu pelayanan. Kedua, beresiko mengganggu keselamatan pasien akibat keterlambatan terapi. Yang ketiga, menurunkan kepuasan pasien dan menimbulkan kekecewaan publik. Yang keempat, mengganggu kesinambungan pelayanan klinis dari diagnosis hingga obat. Yang keempat, meningkatkan beban kerja petugas akibat penanganan komplain berulang. Kemudian berdampak juga terhadap keberlanjutan rumah sakit. Resiko reputasi rumah sakit dari masalah internal menjadi krisis publik. Penurunan loyalitas dan kepercayaan pasien jangka panjang, inefisiensi operasional dan potensi peningkatan biaya korektif, risiko temuan dalam audit mutu dan evaluasi akreditasi, peluang perbaikan berkelanjutan jika direspons secara sistematik. Dari isu tersebut, saya mengambil 3 keputusan strategis utama yang mencerminkan integrasi inklusivitas fasilitas, pengembangan unit bernilai tambah, serta arah infrastruktur dan teknologi rumah sakit. Keputusan strategis yang pertama
adalah membangun sistem jaminan ketersediaan obat berbasis prioritas. Keputusan strategis yang kedua adalah mengembangkan instalasi farmasi sebagai unit bernilai tambah. Keputusan strategis yang ketiga adalah dengan membangun sistem digital farmasi dan resep elektronik. Keputusan tersulit yang harus diambil adalah menentukan prioritas pelayanan ketika terjadi kekosongan obat yang tidak dapat segera teratasi. Mengapa keputusan ini menjadi sulit? Di satu sisi, saya ingin memastikan keselamatan dan kesinambungan terapi pasien, terlebih untuk obat-obatan seperti diazepam yang tidak bisa dihentikan secara tiba-tiba. Namun di sisi lain, saya berhadapan dengan keterbatasan rantai pasok yang sepenuhnya dalam kendali rumah sakit, regulasi yang ketat terkait obat-obat psikotropika, dan keterbatasan mekanisme cadangan yang ada. Saya juga harus menjaga kepercayaan publik yang sudah terlanjur tergerus akibat pemberitaan dari media. Dari kasus ini kita dapat belajar bahwa manajemen rumah sakit tidak hanya reaktif, kita harus membangun sistem yang mencegah masalah sebelum terjadi. Tidak ada keputusan darurat yang lebih baik dari sistem yang kuat. Keputusan bukan tentang hari ini, tentang membangun rumah sakit yang mampu melindungi pasien bahkan ketika menghadapi keterbatasan. Itulah esensi dari kepemimpinan strategis di bidang kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.